فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهل التحريف يقولون على الله بغير علم بغير ما يعلمون على الله min jihatain, dari dua arah. Yang pertama dari arah mana? Iya. Mereka telah mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui dari dua arah. Ahli tahrif. Nah, ketika mereka menafikan makna yang hakiki dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Fauzan. Bukan. Ini ahli tahrif. Yang kedua kapan? Ketika menetapkan makna yang batil, ketika menetapkan makna yang baru. Mereka juga berkata tanpa apa? Tanpa ilmu. Ketika menafikan misalnya wajah, mereka bilang bukan wajah yang hakiki. Ini satu. Kemudian maknanya wajah adalah thawab, pahala dari Allah atau keridhaan. Maka ini apa? Yang kedua, lagi-lagi berbicara atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Nah, sekarang yang setelahnya qauluhu qala al-mu'allif rahimahullahu taala qauluhu wa lihadza qala subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oh ini sudah. Subhana rabbika rabbil izzati. Oh, sudah jauh. Di sini batasnya. Terakhir sampai mana? Oh, macam-macam sifat ya. Ada dua sifat musbatah atau subutiyah atau sifat apa? Manfiyah, yaitu sifat salbiyah. Kaidahnya semua sifat subutiyah itu pasti mengandung apa? Sifat kesempurnaan, al-kamal. Dan di antara kesempurnaannya adalah apa? Adalah tidak apa? Tidak serupa dengan sifatnya makhluk, karena sifatnya makhluk itu serba kurang. Nah, sampai situ terakhirnya. Kemudian sifat secara umum terbagi menjadi berapa? 3. Sifat kamal apa? Mutlak, ini ditetapkan untuk Allah. Dan sifat kamal apa? Muqayyad, ini pun ditetapkan untuk Allah dengan qaidnya. Dan yang terakhir sifat apa? Naqs mutlak, ini tidak boleh ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu terakhir. Sekarang mana sifat ma'khuzah? Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa sifatul ma'khuzatu minal asma' hiya kamalun bi kulli hal. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah atau ijtihadiyah. Fauzan. Tauqifiyah, yang masyhur di kalangan para ulama bahwasanya sama seperti apa? Asma. Sama seperti asma, yaitu tauqifiyah. Wa sifatul ma'khuzah minal asma hiya kamalun bi kulli hal. Dan sifat yang diambil dari nama sudah lewat dalam qaul muslah bahwasanya setiap nama itu pasti mengandung apa? Sifat. Tapi tidak semua sifat, tidak sifat itu belum tentu bisa diambil darinya jadi apa? Nama. Sifat-sifat yang diambil dari nama adalah kesempurnaan bagaimanapun keadaannya, bikulli hal, dalam semua keadaan. Wa yakunullahu azza wa jalla qad ittasafa bimadluliha, sehingga jadilah Allah Subhanahu wa taala telah bersifat dengan yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Fasam'u sifatu kamalin dalla 'alaiha ismuhu sami'. Sehingga pendengaran adalah sifat yang sempurna bagi Allah yang ditunjukkan oleh namanya As-Sami'. Fa kullu sifatin dallat 'alaiha al-asma' fa hiya sifatu kamalin musbatatun lillahi 'ala sabilil itlaq. Maka semua sifat yang ditunjukkan oleh nama, maka itu adalah sifat kesempurnaan yang ditetapkan untuk Allah secara apa ini? Mutlak. Masuk jenis yang pertama tadi, sifat kamal apa? Mutlak. Wa hadhihi naj'aluha qisman munfasilan, dan ini kita jadikan dia bagian tersendiri. Li'annahu laysa fiha tafsil, dikarenakan tidak ada padanya perincian. Wa ghairuha yanqasimu ila al-aqsami as-salasah allati salafa dzikruha. Adapun yang selainnya
maka terbagi menjadi 3 pembagian yang telah lalu penyebutannya. Yang tadi ada kamal mutlak, ada kamal muqayyad, ada naqis atau sifat naqsin mutlak alal itlaq. Yang ini sendiri, karena udah pasti nggak ada perinciannya. Semua nama yang diambil, semua sifat yang diambil dari nama, maka pasti apa ini? Sifat apa? Kamal ditetapkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada cerita apapun itu, kalau diambil dari nama, maka langsung sifatnya yang diambil dari nama tersebut ditetapkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walihada lam yusamillahu nafsahu bil mutakallim ma'annahu yatakallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menamai dirinya al-mutakallim, padahal dia apa? Berbicara. Li'annal kalama qad yakunu khairan wa qad yakunu syarran. Karena yang namanya kalam bisa jadi baik, bisa jadi apa? Jelek. Nah, enggak mengandung kesempurnaan al-mutakallim. Ini enggak mengandung apa nama ini? Sifat kesempurnaan, karena yang namanya kalam itu bisa jadi apa? Baik, bisa jadi apa? Jelek. Wa qad yakunu la yakunu khairan wala syarran. Terkadang enggak baik, enggak jelek. Fasyarru la yunsabu ila Allah wal laghu kadzalika la yunsabu ila Allah. Yang jelek tidak disandarkan kepada Allah, yang sia-sia pun tidak baik tidak jelek pun juga tidak disandarkan kepada Allah. Li'annahu safahun, karena itu kedunguan. Enggak tahu apa bermanfaat untuk dirinya, itu safah. Ada ma'rifati an-naf'i lin-nafs, tidak tahu apa yang bermanfaat untuk diri, itu namanya safah. Wal khairu yunsabu ilaih, yang baik itu disandarkan kepada Allah. Walihada lam yusammi nafsahu bil mutakallim li'annal asma kama wasafahu Allah azza wa jalla walillahil asmaul husna. Oleh karena itu Allah enggak bernama dengan nama al-mutakallim, dikarenakan nama itu sebagaimana yang Allah gambarkan dalam firman-Nya walillahil asmaul husna. Dia harus apa? Husna, fi ghayatil husn. Sementara mutakallim masih terlalu banyak apanya? Perinciannya, kalam yang baik, kalam yang jelek, kalam yang laghu, yang enggak baik, enggak jelek. Nah, falaisa fiha ayyu syai'in minan naqs, sehingga pada nama-nama Allah itu sama sekali tidak mengandung kekurangan. Walihadza ja'at bismi tafdhil al-mutlaq. Oleh karena itu datang dalam bentuk isim tafdhil yang mutlak, husna. Ini isim tafdhil, muannas dari apa? Muannas dari ahsan. Paham ya? Nah, itu maknanya. Walihadza ja'at bismil tafdhil al-mutlaq ay al-husna. Dengan lafaz apa? Husna, bukan semata-mata hasan. Nah. Idza qala qail, kalau ada yang mengatakan fahimna sifati wa aqsamaha. Sekarang kita udah pahami tentang sifat dan juga macam-macamnya. Fama huwa at-tariqu li itsbati sifah ma dumna naqul inna sifat tauqifiyah. Sekarang kita bertanya, lantas apa cara, bagaimana cara untuk menetapkan sifat? Selama tadi kita telah mengatakan bahwasanya sifat itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Fanaqul hunaka iddatu turuqin li itsbati sifat. Di sana ada beberapa jalan untuk menetapkan sifat. Ini dihafal ya. Cara-cara untuk menetapkan sifat. At-tariqul awal, cara yang pertama, dalalatul asma'i 'alaiha, yang barusan disebutkan di atas. Penunjukan nama atas sifat tersebut. Li'anna kullasmin fahuwa mutadamminun li sifatin. Dikarenakan setiap nama pasti mengandung sifat. Walihada qulna fi ma sabaq. Oleh karena itu kami mengatakan pada yang telah lalu, inna kullasmin min asma'illahi dalun ala dzatihi wa ala sifati allati istuqqa minha. Oleh karena itu kami mengatakan dahulu bahwasanya setiap nama dari nama-nama Allah itu pasti menunjukkan atas zatnya Allah, zat yang punya nama, dan juga menunjukkan atas sifat yang diambil dari nama tersebut. Ini satu. Dari mana ngambilnya? Dari nama. Setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. At-tariqus tsani. Cara yang kedua, an yanussa 'ala sifat. Allah sendiri yang menaskan atas sifat. Mislul wajh wal yadain wal ainain, wajah, tangan dan mata, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Fa hadhihi binassin minallahi azza wajal. Ini semuanya dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlul intiqam, dan juga sifat intiqam, membalas dendam, sifat membalas. Nanti balas dendam nanti maknanya jadi jelek. Faqala anhu ta'ala, innallaha azizun dzuntiqam, yang mampu membalas. Laisa min asma'illahil muntaqim,
Tapi tidak setiap, tapi bukan termasuk nama Allah Al-Muntaqim. Ingat, tidak bisa diambil dari sifat itu apa? Nama. Khilafan lima yujadu fi ba'dil kutub allati fiha addu asma'illah. Berbeda dengan sebagian buku-buku yang di dalamnya terdapat penyebutan nama-nama Allah. Li'annal intiqam ma jaa'a illa ala sabilil wasfi. Karena lafaz intiqam tidak datang kecuali dalam bentuk sifat. Aw ismil fa'il muqayyad, atau isim fa'il yang muqayyad. Baru ditetapkan langsung dengan qaidnya. Seperti kaqaulihi ta'ala, inna minal mujrimina muntaqimun. Al-muntaqim minal mujrimin. Harus seperti itu, enggak secara mutlak. Nah, at-tariqus tsalits, cara yang ketiga, antukhad minal fi'il. Cara yang kedua tadi apa? Nas. Nah, yang ketiga diambil dari fi'il. Mislul mutakallim, fa na'khudhuha. Takallum atau mutakallim di sini? Takallum. Ada mim? Hah? Ada. Mislul mutakallim, fa na'khudhuha min wa kallamallahu Musa taklima. Zahirnya lebih cocok takallum lah sifatnya, perbuatannya. Nah, jadi nama ini. Hadhihi hiya turuq allati, sehingga yang ketiga diambil dari apa? Dari fi'il wa kallama. Ini kan fi'il madhi. Yang kedua dari apa? Nas, berupa sifat. Yang pertama dari apa? Dari asma. 3 cara. Dari nama, nas langsung sifat, kemudian dari apa? Fi'il. Wa kallamallahu Musa taklima. Hadhihi hiya turuq allati tasbutu biha as-sifah. Wa bina'an ala dzalika naqul as-sifatu a'ammu minal asma'. Dari sini kita tahu, kita katakan bahwasanya sifat itu lebih umum daripada apa? Daripada nama. Li'anna kullasmin mutadhamminun li sifah. Karena setiap nama saja pasti mengandung apa? Sifat. Sementara tidak semua nama diambil dari apa? Sifat. Sehingga minimal saja sudah dari satu jalan ini saja sudah sama. Belum lagi tersisa jalan kedua, jalan ketiga. Dari cara pertama saja kan jumlahnya sudah apa? Sudah sama. Setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Ada 100 nama, ya 100 apa? Sifat. Belum lagi ditambah cara yang kedua, cara yang ketiga. Sehingga mana yang lebih umum? Sifat. Walaysa kullu sifatin mutadamminatun lismin. Tapi tidak semua sifat pasti mengandung nama. Wa amma sifatul manfiyah anillahi azza wa jalla fa katsiratun walakinnal isbat aktsar. Adapun sifat-sifat yang manfiyah dari Allah, yang dinafikan dari Allah azza wa jalla, maka banyak. Akan tetapi yang penetapan, sifat yang penetapan lebih banyak. Li'anna sifatil isbat kulluha sifatu kamal. Dikarenakan sifat-sifat penetapan adalah sifat-sifat kesempurnaan. Wa kullama ta'addadat wa tanawwa'at dhahara min kamalil mausuf ma huwa aktsar. Setiap kali bertambah banyak sifat isbatnya dan beragam, maka semakin tampak pula kesempurnaan yang disifati, yaitu Allah lebih-lebih. Makanya lebih banyak sifat apa ini? Subutiyah atau salbiyah? Subutiyah. Kenapa? Karena setiap sifat subutiyah itu sifat apa? Kamal. Semakin banyak berarti semakin tampak kesempurnaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatun nafi qalilah. Adapun sifat penafian itu sedikit. Walihadza najidu anna sifatin nafi ta'ti katsiran 'ammah. Oleh karena itu kita dapati bahwa sifat penafian itu seringnya datangnya bersifat apa? Umum. Ghairu mukhassisah atau mukhassasah bi sifatin muayyanah. Yang dinafikan bukan sifat-sifat tertentu. Jarang ada la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini kan penafian dan ditentukan apanya? Tapi lebih sering bersifat apa ini? Umum. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sifatnya apa ini? Umum, dinafikan secara umum dari sifat-sifat kekurangan. Nah, jarang untuk sifat penafian ini yang dinaskan secara apa ini? Terinci. Wal mukhassas bi sifatin muayyanah la yakunu illa bisabab. Adapun yang dikhususkan dengan sifat tertentu penafiannya, maka tidaklah terjadi kecuali ada sebabnya. Lam yalid walam yulad. Ini penafian khusus atau umum ini? Khusus. Yang dinafikan khusus apa? Masalah anak saja.
lam yalid wa lam yulad. Ini ada kasusnya untuk membantah siapa? Orang-orang Nasrani yang mengaku bahwasanya Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Mislu takdzibul mudda'in bi anna Allah tusifa bihadhihi sifah. Seperti untuk mendustakan orang-orang yang mengaku bahwasanya Allah punya sifat tersebut. Bihadhihi sifah allati nafaha an nafsi, padahal Allah telah menafikan sifat itu dari dirinya. Au daf'i tawahhum min hadhihi sifah allati nafaha, atau menolak kerancuan dari sifat tersebut yang telah dinafikan. Fal qismul awal al-ammah. Sehingga ini bagi dua, sifat salbiyah terbagi menjadi dua, ada yang ammah, ada yang apa? Khassah. Yang sering yang mana? Penafian ammah. Ka qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Wa qala laisa kamitslihi syai' fi ilmihi wa qudratihi wa sam'ihi wa basarihi wa izzatihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Ini sifat apa ini? Umum, laisa kamitslihi syai' dalam apapun. Enggak ada. Tidak dalam kudrahnya, tidak dalam ilmunya, tidak dalam sama'nya, tidak dalam basarnya dan yang lainnya. Wa ghairi dzalika min sifati, dan selainnya. Falam yufassil, Allah enggak merinci. Pokoknya laisa kamitslihi syai', bal qala laisa kamitslihi syai'. Wa hadzal nafi al-'am al-mujmal yadullu ala kamali mutlaq, ala kamalin mutlaq. Dan penafian yang bersifat umum ini menunjukkan atas kesempurnaan yang bersifat mutlak. Laisa kamitslihi syai'un fi kulli kamal. Dalam semua sifat kesempurnaan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Suaranya. Amma idza kana mufassalan, adapun yang terperinci, fala tajidhu illa li sabab, maka kamu tidak mendapatinya kecuali karena ada sebabnya. Ka qaulihi mattakhadallahu walada, ini penafian dan khusus tentang masalah anak saja. Raddan li qauli man qala inna lillahi walada, sebagai bantahan bagi yang mengatakan sesungguhnya Allah punya anak. Wa qauluhu lam yalid wa lam yulad, sama. Kadzalika wa qauluhu ta'ala, dan lam yalid wa lam yulad juga sama. Dan juga firman Allah, wala qad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub. Dan Allah telah menciptakan, kami telah menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya selama 6 hari, dan kami tidak apa? Disentuh rasa apa? Capek. Li'annahu qad yufrad az-zihn, qad yufridu az-zihnu alladhi la yuqaddirullaha haqqa qadri anna hadhihi samawati al-'azimah wal aradun al Kenapa al-aradun? Aradin itu. Aradin. Loh, kenapa aradun? Tapi isimnya anna. Iya kan? Ma'tuf kan? Anna hadhihi as-samawati al-'azimah wal aradin al-'azimah. Iya kan? Khabarnya fasayal haquhu ta'ab. Maka kalau begitu besar penciptaannya, maka akan capek Allah. Iya kan? Isimnya badal dari hadhi. Wal aradin al azimah idza kana khalaqaha fi sittati ayyam, kalau langit-langit yang besar dan bumi yang besar diciptakan hanya dalam 6 hari, maka Allah pasti dihinggapi rasa apa? Capek. Sehingga untuk menghilangkan, ini namanya daf'ut tawahum, menghilangkan sesuatu yang mungkin apa? Terbayang di benak. Itu tujuannya. Fasayal haquhu ta, maka pasti Allah akan dihinggapi rasa capek. Faqala, maka Allah bantah, Allah hilangkan bayangan tersebut dari benak. Wa ma massana min lughub, ay min ta'abin wa ya. Fatabayyana bihadza anna an-nafi la yaridu fi sifatillahi azza wa jalla illa ala sabilil umum. Oleh karena itu, kita jelas bagi kita bahwasanya penafian itu tidaklah datang dalam masalah sifat Allah kecuali ala sabilil apa? Umum, kecuali dalam bentuk yang umum. Au ala sabilil khusus li sabab, atau dalam bentuk yang khusus tapi karena ada apanya? Sebabnya. Li'anna sifati salbi la tatadamman al-kamal illa idza kanat mutadammina al-isbat. Dikarenakan sifat-sifat penafian itu tidak mengandung kesempurnaan kecuali jika dia mengandung penetapan lawannya yang sempurna dalam qaidul muslah.
Walihada naqulu as-sifatu as-salbiyah allati nafaha Allahu an nafsihi mutadamminatun li subuti kamali diddiha. Ini sudah kan dalam Qaidul Muslah. Oleh karena itu kita mengatakan sifat-sifat salbiyah yang dinafikan oleh Allah dari dirinya itu pasti mengandung penetapan sifat yang sempurna dari lawannya. Nah, fa qauluhu contohnya wa ma masana min lughub, kami tidak dihinggapi rasa capek, mutadammin li kamalil quwwah wal qudrah. Harus kita tetapkan lawannya yang apa? Sempurna. Berarti apa? Sifat ini mengandung apa? Kesempurnaan kekuatan Allah dan kemampuannya siapa? Allah. Kalau sementara penafian nggak ada apanya? Pujiannya soalnya. Dinding ini tidak apa? Menzolimi. Ini kan penafian. Tapi bukan karena kita memuji dia, memang dia nggak bisa menzolimi memang. Nah. Wa qauluhu wa la yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzolimi seorang pun. Mutadamminun li kamalil apa? Al-adl. Wajib. Ketika kita menafikan sifat dari Allah, wajib ditetapkan lawannya yang sempurna. Mutadammin li kamalil al-adli. Wa qauluhu wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai. Mutadamminun li kamalil ilmi wal ihatah, mengandung kesempurnaan ilmu dan cakupannya. Wa halum majara, dan begitu seterusnya. Fala budda an takuna sifatul manfiyah mutadamminatan li subutin wa dzalika subut huwa kamalu diddi dzalikal manfi. Maka harus sifat yang dinafikan itu mengandung penetapan, yaitu penetapannya adalah kesempurnaan dari lawan yang dinafikan tersebut. Wa illa lam yakun madhan. Kalau tidak begitu nggak ada pujian padanya. La yujad fi sifatil manfiyah anillahi nafyun mujarrad. Sama sekali tidak ada. Tidak terdapat dalam sifat-sifat yang manfiyah dari Allah itu penafian semata. Li'anna nafiyal mujarrad adam. Karena penafian yang semata-mata penafian itu artinya tidak ada. Enggak ada, yang enggak ada enggak sempurna bagi Allah, enggak penetapan sempurna. Wal adam laisa bisyai', yang namanya adam itu enggak ada apa-apanya, kosong. Fala yatadammanu madhan wala sana, tidak mengandung pujian dan sanjungan. Wali annahu qad yakunu lil ajzi an tilka sifah fayakunu dzamman, bahkan terkadang dikarenakan ketidakmampuannya atas sifat tersebut, maka bahkan jadi celaan penafian tersebut. Wa qad yakunu li adamil qabiliyah, terkadang karena memang tidak menerima sifat, seperti dinding tadi. Memang enggak menerima sifat apa? Zalim. Kita bilang dinding itu enggak zalim pun memang bukan bisa dia menzalimi. Nah, suatu kaum yang lemah, yang tidak, kaum itu dikatakan kaum ini tidak pernah menzalimi orang lain. Padahal karena ketidakmampuannya untuk apa ini? Membalas apa yang dilakukan kepada mereka. Ini bukan pujian, ini malah apa ini? Celaan. Ngejek mereka, nggak bisa menzalimi orang lain, kaum yang lain karena kelemahannya. Nah, badannya kecil misalnya mau melawan yang besar, ya nggak mungkin. Ini celaan untuk dia, bukan dibilang dia menzalimi, nggak bisa menzalimi karena dia nggak mampu memang. Atau karena tidak menerima. Fala yakunu madhan wala zaman. Kalau tidak menerima sifat tersebut berarti bukan pujian, bukan pula celaan. Misalul awal, contoh yang pertama, alladzi lil ajzi qaulu syair, yang untuk menunjukkan ketidakmampuan, penafian tapi justru menunjukkan ketidakmampuan. Kubayyalatun la yaghdiruna bi dhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Suatu kabilah, Kubailah berarti kabilah yang apa ini? Suku yang apa? Kecil. Nggak pernah membatalkan apa? Perjanjian. Oh, udah bikin janji nggak pernah membatalkan, nggak pernah berkhianat kalau udah bikin perjanjian dengan suku yang lain. Dan tidak pula pernah menzalimi manusia meskipun seberat apa? Khardal, sekecil apapun, nggak pernah menzalimi orang lain. Kalau ikan bikin perjanjian nggak pernah dilanggar. Nah, ini apa? Celaan. Bukan karena puji, kita ingin memuji dia, nggak pernah menzalimi, tapi karena apa? Lil ajzi, ketidakmampuannya, yang menunjukkan celaannya. Kubailiyahnya dalam bentuk apa? Tasghir. Sehingga penyairnya ingin mencela suku tersebut, sebenarnya menyindir. Suku tersebut nggak pernah membatalkan atau melanggar perjanjian, atau juga tidak pernah menzalimi manusia. Nah, wa mithalu tsani alladzi li adamil qabiliyah, contoh yang kedua yang menunjukkan atas ketidakpenerimaannya terhadap sifat tersebut, antakula inna judranan la yadlimu ahada. Kita katakan sesungguhnya dinding, tembok itu tidak menzalimi seorang pun. Ini kan bukan kita memuji dinding. Memang dia tidak bisa
menzalimi. Wal wajib alaina nahwa hadhihi sifat allati asbata Allahu li nafsihi wallati nafaha an naqul sami'na wa saddaqna wa amanna. Terhadap sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah, yang Allah tetapkan dan yang Allah nafikan ini kita katakan sami'na, kita mendengar, kita benarkan, kita imani, selesai. Hadhihi hiya sifatu fiha musbatun wa fiha manfiyun. Ammal asma fa kulluha musbatah. Ini sifat, ada yang musbat, ada yang nafi. Adapun nama maka semuanya musbat. Lakinna asma Allah ta'ala al-musbatah minha ma yadullu ala ma'nan ijabi wa minha ma yadullu ala ma'nan salbi. Akan tetapi nama-nama tersebut nama-nama yang tetap diantaranya itu ada yang menunjukkan makna ijabi, ada yang menunjukkan makna salbi. Makna penetapan, ada makna penafian maknanya. Adapun bentuk namanya, lafadznya pasti apa? Penetapan, lafadz namanya. Tapi maknanya ada yang ijabi, ada yang salbi. Wa hadza huwa mauridut taqsim fin nafi wal isbat bin nisbati li asma'illah. Di sinilah ada pembagiannya dalam penafian dan penetapan kalau pada nama-nama Allah. Famisalul lati madulluha ijabi kasir. Contoh yang sisi penunjukannya, yang ditunjukkannya adalah ijabi. Ijabi itu positif, penetapan. Kasir, banyak. Misalul lati madulluha salbi assalam. Assalam kan kalimatnya penetapan, menetapkan nama salam bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi maknanya apa? Makna salbi, penafian kan? Apa maknanya salam? Wa makna salam qala ulama ma'nahu as-salim min kulli aib. Ini penafian maknanya atau penetapan? Pensucian kan, penafian dari Allah sifat-sifat yang kurang. Paham maknanya sekarang ya? Kalau as-sami ini apa? Madlulnya apa? Ijabi. Sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mendengar. Nah, kalau ini yang disucikan, maknanya apa? Negatif. Makna negatif artinya dinafikan dari Allah kekurangan, yang selamat dari aib. Idzan famadluluhu salbi bimakna laisa fihi naqsun wala aibun wa kadzalikal quddus qaribun min makna salam li'anna maknahu al-munazzah an kulli naqsin wa aibin. Fasarat ibaratul muallif salimah sahihah, sehingga jadilah ungkapannya muallif itu benar dan selamat. Wa huwa la yuridu bin nisbatil asma anna hunaka asma manfiyah. Nah, yang diinginkan oleh yang dimaukan, beliau tidak menginginkan bahwasanya nama itu ada nama-nama yang manfi. Tapi yang manfi apanya dari nama itu? Madlulnya. Seperti nama apa? As-Salam, Al-Quddus dan yang semisalnya. Li'anna lismal manfi laisa bismillah. Karena yang isim yang manfi itu bukan dari nama Allah. Lakinna muradahu an la madlulati asma'illah subutiyah wa salbiyah. Akan tetapi yang sisi penunjukan dari nama itu ada yang subutiyah, ada yang apa? Manfiyah. Nah, sehingga selesai kita dari ucapan muallif. Ucapan muallif. Nah, wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsa bainan nasi wal isbat. Bahwasanya pada sifat dan nama ada yang manfi, ada yang apa? Musbat. Kalau pada sifat jelas tadi, ada sifat manfiyah, salbiyah, ada sifat apa? Musbatah atau apa? Subutiyah. Kemudian pada nama juga sama. Yang dimaukan yang ada pembagian antara nafi dengan isbatnya bukan namanya tapi apanya? Madlulatnya. Yang ditunjukkannya, maknanya, makna dari nama itu ada yang manfi, maknanya ada yang apa? Musbat. Nah, masyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Dan juga ketika menafikan sifat pada sifat-sifat manfi wajib untuk ditetapkan lawannya yang apa ini? Yang sempurna. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah. Insyaallah Senin kita baca takrirat saniyah insyaallah.